Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke managing style dan asetnya. Jadi, ini cara gimana saya nge-manage style dan aset di project Laravelnya. Banyak caranya, boleh pakai CDN. Jadi sebelumnya sudah saya bikin juga video nih mengenai itu. Tapi banyak yang masih penasaran gimana sih caranya pakai Laravel Mix. Pada dasarnya sederhana, kayak kita punya package-package yang ingin kita pakai, misalnya di aplikasi kita atau di project kita. Misal saya mau pakai Bootstrap, maka ya saya cek aja di Bootstrap-nya, saya mau pakai jQuery, saya cek aja di NPM-nya. NPM itu Node Package Manager ya, jadi memang harus banyak baca sih ini, harus baca-baca ini Bootstrap-nya, ya jadi baca manualnya, terus nyari reponya, nyari package manajernya, terus diinstal. Dari sini saya tahu kalau si Bootstrap 5 butuh yang namanya Popper nih ya. Dia minta Popper JS nih kan. Maka saya kalau mau pakai Bootstrap 5, saya juga harus install Poppernya. Bootstrapnya juga harus ikut install. Setelah itu, kalau misalnya saya pengen pakai jQuery ya, misalnya ya, model lama nih, ya saya juga install jQuery-nya. Nah, gimana caranya? Ya udah, kalau di sini kan kita bisa lihat di npm package-nya ini. Nah, ini kemarin ada yang tanya, dari mana tahu ininya, perintah installnya ya, buka, ya dia harus dibuka nih. Cari di npm ini, kemudian di versinya dilihat, versi sekian, tag-nya apa gitu kan. npm i bootstrap add next, npm i bootstrap add latest, atau npm i bootstrap add previous. Dan jQuery juga kayak gitu, di Paper.js juga kayak gini. Ini versinya ada banyak kan. Nah, ini macam-macam. Nah, ini tinggal diinstal aja. Nah, caranya ya tambahin di sini. Sini ya. Buka lagi terminal satu, terus tambahin lagi aja npm i, coba apa sih saya nulis di sini. Nah, min save ya. Nah, npm install min save ya. Apa sih min save itu? Nanti dia min save itu bakal nyimpen. Jadi kita tadi kan sudah punya nih package.json. Di package.json ini semua file yang kita butuhkan di Node.js itu disimpan. Nah, coba lihat sekarang ya dev dependency sama dependensi liannya itu. Kalau saya npm i install min save add bootstrap add next. Coba sini bootstrap add next ya. Itu dia bakal download dan buka internet lagi. Jadi teman-teman harus connect internet nih. Nah, ini saya pause ya. Ini agak memperpanjang video nih kalau. Nah, sekarang nih kalau sudah ke install, tadi teman-teman perhatiin di dependensinya ketambahan nih, tambahan ini. Jadi kalau kita tidak ngeklik ngetik install tadi nggak ada min save dia nggak bakal ketambahan di sini. Jadi sebaiknya ditambahin biar nanti teman-teman kalau ada temennya yang lain yang mau install tinggal npm install aja, nggak perlu nyari lagi. Kemudian sama dengan selanjutnya ini kita butuh Paper.js. Oke, sekarang kita npm install min save apa nih? Add Paper.js slash core. Nah, emang penulisannya belum ada yang ini ya, beda-beda ya. Tapi nggak apa-apa, dinikmati dulu aja. Nanti kita bikin bikin video sendiri untuk membahas kenapa kok beda-beda itu cara penulisannya. Ada yang Bootstrap add core, ada yang apa? Add next, ada yang add Paper.js core gitu ya. Biarin dulu aja. Nah, ini juga otomatis nambahin begini. Kemudian kita mau apa lagi? Kita mau jQuery. Oke, npm install min save jQuery. Ini buat yang masih tanya ini dari mana datangnya ya, sejarahnya itu dari sini. Nih, dari sini. Oke. Nah, ini akan mendownload file-file itu kemana? Di-downloadnya itu ke sini, Rek. Ke dalam node modul sini. Dari sini. Add popper. Nah, tiba-tiba sudah ada nih folder add popper. Terus juga sudah ada bootstrap mana ya? Susah nyarinya. Nah, ini bootstrap. Nih ya.
ini ke download otomatis ke sini. Jadi kalau misalnya teman-teman nge-clone repository saya, terus kok ininya nggak ada, itu berarti apa? Belum melakukan npm install. Ya, oke. Kita lanjut. Langkah selanjutnya adalah nih, nge-setup webpack-nya. Nah, webpack saya sudah bikin video lebih detail sebelumnya. Tinggal ini saya sederhanakan aja, webpack settingnya gimana. Webpack settingnya, kita buka nih, webpack mix.js. Di webpack mix.js, dia menunjuk kemana ada dua hal. Pertama, JS-nya. Ambil JS yang ada di app.js, resource, app.js, app.js, ya kan? Akan dikompil menjadi public JS. Oke. Sekarang lihat app.js ternyata apa? App.js merequire file ./bootstrap di sini. Nah, di dalam sinilah kita nanti akan nambah-nambahin dependensinya. Nih, contoh yang jQuery nih ya. Ini saya kopasin aja. Saya sudah buat video yang menjelaskan sejarahnya kenapa kok nambahin ini. Itu ada di video sebelumnya. Nanti bisa teman-teman lihat. Gimana nambahinnya ya gini aja. Nih. Terus saya juga ngimport nih Bootstrap di sini. Apa yang saya lakukan ya, saya merequirekan resource JavaScript-nya. Jadi semua JavaScript yang ada itu di listing di Bootstrap.js. Kemudian CSS-nya juga gini. Ini di copy aja. CSS di mana? Kita lihat lagi. Nah, di sini kita nggak pakai post CSS, tapi kita pakai apa yang namanya SAS. Jadi di sini ada prosesornya. Nah, nanti teman-teman lihat video yang sebelumnya juga boleh, biar lebih detail. Ini saya ngasih intinya aja, simpelnya aja. Post CSS ini saya hapus. Ini kita ganti dengan ini gini ya sebenarnya ya. Dot .scss SAS. Nah, di mana SAS-nya ini nanti bakal menerima input file resource /css/app.scss. Ya. Yang akan dikompil kemana? Kompilnya nanti ke public /css. Nah, kayak gini. Bacanya kurang lebih kayak gini ya. Jadi saya mau punya resource CSS, resource CSS, app.css, di mana di dalam app.css ini saya akan memasukkan semua CSS yang saya butuhkan. Nanti dia bakal di mix, bakal di compile sama Laravel mix menjadi sebuah file baru. Nah, karena saya pakai Bootstrap tadi, ini maka di sini saya nambahin ini add importin tadi. Dari mana datangnya? Sebentar ya. Sorry. Salah. Ini. Hehe. Katut. Nah, ini. Dari mana saya tahu ada file ini? Nah, ini kalau ada tilde itu berarti dia menunjuk kepada node modules. Node modules, cari file bootstrap. Nah, ini banyak ya. Nah, ini ada folder bootstrap. Cari folder SCSS. Ini. Karena saya pakai SAS buat ngompilnya. Cari bootstrap.scss. Nah, lihat kita carilah bootstrap.scss. Ini muncul nih. Di dalam bootstrap.css dia import lagi. Jadi kita nggak perlu import yang ini. Nah, ini sudah diimportkan. Nah, ini sudah selesai nih. Kalau yang JS tadi gimana? JS gimana JS? JS mana JS? JS, sorry. Resource, JS, app.js minta bootstrap, bootstrap minta import bootstrap. Bootstrap ini tadi kan library-nya si JavaScript ya, si npm install bootstrap kan. jQuery juga gini. Nah, ini khusus karena jQuery dia makainya kayak gini. Si popper gimana kok nggak ditambahin? Popper nggak ditambahin karena si popper sudah masuk di dalamnya import bootstrap. Nah, ini saya tahu dari saya belajar, baca, dan nyoba. Jadi ini based on pengalaman. Nah, kemudian gimana kalau si mix-nya? Oh, mix-nya error. Apa ini? Oke, kita stop aja. Jalanin lagi. Nah, di sini
bakal download dependensi dan lain-lain ya. Ini udah nggak masalah. Diikutin lagi. Saya pause sebentar ya. Nah ini sama, error kayak tadi ya, karena dia download, install, kemudian finish, please run mix again. Ya kita jalanin lagi aja. Nah ini dia bakal melakukan kompilasi. Nah ini dikompil menjadi satu aset nih. Oke, ada errornya. Cannot resolve resource app. Oh ya, sorry. Ini masih app.css ya. Harusnya tadi saya ganti, rename jadi app.scss karena tadi kan pakai SAS. Nih, ini saya rename dia di run lagi aja. Stop, kemudian di run lagi. Nanti dia akan membentuk dua buah file. Di dalam folder public ini ada CSS, app.css, dan app.cs. Error lagi, Rek. Nah, sebentar ya, saya fix dulu. Oke, sorry nih ada typo. Ini resource, ini resources ya. Ini foldernya. Nah, ini ya, harus saya benerin di webpack mix-nya, resources. Ini. Di stop lagi. Kita npm run watch sekali lagi. Dimana nanti dia bakal mengkompilasi ya file-file CSS-nya ini. Nah, ini kelihatan ya prosesnya yang dia lakukan di sini. Bootstrap jQuery digabung menjadi satu file. Nih, ada filenya app.js dan css app.css. Sekarang kita lihat aja nih. App.css-nya ini sudah ke kompilasi, tapi ini belum di minify karena belum production build. Kemudian js app.js di sini jadi satu. Nah, ini semuanya di sini. Kita tinggal nge-refer aja di view apa yang mau kita pakai nanti. Nah, ini sama kayak tadi. Ini sudah jalan. Tutup ya. Kita tutup. Terus ini kita bagi dua. Ini sama prosesnya yang tadi. Ketika kita merubah sesuatu, dia bakal otomatis reload. Ini coba lihat ya. Titik. Nah, yang ini dia otomatis reload. Nah, ini sudah nge-setup aset ya. Oke, 14-12 menit. Silakan nanti teman-teman nyoba ya. Kalau ada errornya ya sama paling sama kayak saya tadi ada error ya. Tipe-tipe sedikit, nggak apa-apa. Susah di awal tapi nanti enak di belakangnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.